Ya, saya anggota koperasi, saya anggota 3 koperasi. Koperasi Kredit Pancur Kasih, Koperasi Kredit Kelingkumang, Koperasi Kredit Gemawan. Nah, 3 koperasi ini adalah koperasi yang sangat khas di Kalimantan Barat. Kami mengenalnya dengan nama Credit Union atau CU. Nah, CU ini adalah lembaga keuangan yang selama berpuluh tahun terbukti dia memberikan akses kredit kepada orang-orang yang berada di wilayah pedesaan yang kadang-kadang dan sering sekali tidak bisa mengakses perbankan. Nah, dengan CU maka orang-orang petani karet yang tidak pernah mencatatkan asetnya, aset tanah, tidak punya bukti kepemilikan tanah dan seterusnya, dia tetap bisa mengakses lembaga keuangan. Selain itu, selain soal urusan simpanan, koperasi juga CU, maksud saya juga urusan untuk mengubah pola pikir ya, mengubah orang untuk berpikir bahwa orang harus merancang masa depan dia. Jadi masyarakat Kalimantan Barat dengan CU dilatih untuk memikirkan tabungan, diajar untuk menabung demi masa depan dia. Menabung berarti kita kalau yang sudah berkeluarga menyisihkan uang demi pendidikan anak. Bagi yang yang belum punya anak, dia menabung biasanya untuk memperbaiki rumahnya atau untuk modal usaha gitu. Nah, kalau di Kalimantan Barat itu dari 5,1 juta ya, jumlah penduduk kita itu saya kira hampir 1,5 juta bisa dibilang anggota koperasi kredit CU. Kalau ini kita lihat bisa menjadi sumber potensi penggerak roda ekonomi di Kalimantan Barat memang problemnya CU ini dia sangat khas di Undang-Undang Koperasi. Ini juga jadi masalah, tidak ada pengaturan khusus soal CU, soal kredit union ini, karena walaupun dia khas kayak gitu ya. Nah, masalah ini kemudian membuat beberapa teman-teman di CU yang mulai berpikir untuk mengkritisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian ini. Kalau saya sih, saya pikir masalah teman-teman di tingkat Jakarta ini, mereka kurang memahami CU, sehingga mereka tidak merasa cukup penting untuk memberikan prosedur atau akses khusus terhadap credit union ini. Saya pikir kedepannya harus adalah aturan khusus untuk CU ini yang harus tetap melindungi. Salah satu isu yang menarik yang menurut saya menjadi perdebatan di kalangan penggiat CU itu adalah urusan apakah CU harus bayar pajak atau tidak. Nah, kalau saya berpendapat bahwa harus dilihat CU-nya itu apakah CU itu dalam kondisi CU yang masih merangkak, artinya dia sedang berjuang ya untuk membesarkan CU, atau CU yang sudah stabil. Tetapi juga saya berpendapat bahwa pemerintah harus hendaknya dalam Undang-Undang Koperasi ini kan tahun 2012 bulan September. Nah, sekarang kita di tahun 2013. Saya hitung kalau misalnya 1 tahun ini adalah 1 tahun sosialisasi. Kalau kita mulai hitung 2014, 15, 16, 17, 18, kita berlakukan tax holiday namanya kepada CU. Nanti di tahun setelah itu baru kemudian kita mulai memperlakukan pajak yang kecil bagi koperasi, bagi CU. Nggak ada yang nggak mungkin kan, orang pengusaha aja bisa diberikan tax holiday, kenapa kepada CU tidak? Karena CU itu sudah terbukti menggerakkan roda ekonomi di Kalimantan Barat. Dia terbukti bisa mengubah watak orang menjadi memikirkan masa depan, mau menabung dan seterusnya. Jadi saya kira pemerintah ke depan itu harus berpikir untuk menyiapkan satu aturan khusus untuk melindungi CU ini. Karena begini ya, faktanya selama ini memang CU ini mandiri, nggak pernah cek aja, nggak pernah dapat bantuan dari pemerintah, dari dinas koperasi. Mandiri aja sudah sedemikian besar. CU saya yang saya jadi anggota itu, CU Pancur Kasih, itu asetnya sudah triliunan di kota Pontianak. Dan dia bukan hanya di Pontianak aja, dia tersebar di seluruh
Kalimantan Barat itu anggotanya ratusan ribu orang. Begitu juga saya juga anggota CU Kelingkumang, ini banyak bergerak di daerah Skadau, Sintang, daerah timur ya. Nah itu juga asetnya banyak dan dimiliki oleh ratusan ribu orang. Saya juga anggota CU Gemawan, ini CU yang didirikan oleh teman-teman dari komunitas etnis Melayu. Meskipun saya orang Dayak, saya masuk menjadi anggota CU ini karena tadi itu isunya adalah kebersamaan. Ini pengembangan ekonomi, ini CU belum besar, sedang berusaha membesarkan diri. Jadi ada CU-CU yang memang sudah besar, ada CU-CU yang masih kecil. CU Gemawan kan kami belum nyampai 20.000 orang anggota, 10.000 pun belum saya kira. Dan ini masih terus berjuang untuk dibesarkan. Nah, karena itu saya orangnya sepakat supaya ada tax holiday lah. Tax holiday nggak usah bayar pajak selama masa ini sampai tahun yang saya sebut tadi 2014, 15, 16, 17, 18, 2019 boleh lah. Dan sepanjang 5 tahun ini para penggiat CU, para pengurus CU, para anggota CU di seluruh Kalimantan Barat harus bersama-sama berjuang untuk memaksimalkan kesejahteraan bagi anggotanya. Saya kira pilihannya itu tax holiday untuk credit union di seluruh Indonesia umumnya dan secara khusus di Kalimantan Barat.